Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi kiram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-mukarramun wal muhtaramun, yang tiang muliakan para asatiz, Bapak Kepala Lingkungan, Bapak Pengulu, para yahanda, para sepuh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, Bapak Ibu, kaum muslimin muslimat rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita semua dapat mengisi dan memanfaatkan kembali kesempatan umur, waktu sehat wal afiyah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yakni dengan kita sama-sama berusaha mengumpulkan dan mencari bekal sebanyak-banyaknya, itu bekal persiapan kita menuju akhirah nantinya, yakni melalui ibadah yang sangat mulia. Barusan kita sama-sama menunaikan ibadah salat fardu maghrib secara berjamaah, dan kini kita sama-sama berada di majlis ilmu untuk kita sama-sama tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan ke junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullahu jami'an. Oleh sebagian panitia mengusulkan bahwa kajian niki hendaklah diselengi niki nina, ya, satu kali ya untuk belajar fiqihna, satu kali tasawufna niki ya. Insyaallah barangkali malam niki kita akan sama-sama bahas sedikit tentang masalah tasawuf, ya. Kenapa? Karena dijelaskan, ya, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad yatapassak. Siapa-siapa yang dalam ilmu fikihnya sudah pintar di sana, ya, tentang ilmu tentang berwudu, tentang bertoharoh, tentang, ya, beribadah salat, ya, muamalah, ya, tapi dia tidak tasawuf, tidak paham, tidak mengamalkan ilmu tasawuf, maka dikhawatirkan nanti dia akan menjadi orang fasik. Sebaliknya juga wa may yatasawwaf, ya, walam yatafaqqah, siapa yang mendalami ilmu tasawuf tapi tidak diimbangi juga dengan ilmu fiqih, faqad yatazandak, nanti dikhawatirkan orangnya malah berubah menjadi kafir zindiq. Nah, jadi ini dua hal harus seimbang niki, ya. Maka insyaallah melalui kesempatan ini kita sama-sama, ya, muzakarahkan, ya, bagaimana, ya, tasawuf niki Bapak Ibu. Salah satu hal yang wajib bagi diri tiang pelusami sebagai hamba Allah SWT, bahkan merupakan kewajiban yang pertama kali, ya, yang kita diwajibkan apa?
itu adalah ma'rifatullah, ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makanya kita ini apakah termasuk kita sudah mengenal Allah atau tidak niki, ya. Nah, gimana ukurannya? Nah, ini dalam maqalah yang keempat yang ada di dalam Nashihul Ibad, ya, di bab ya Samaniyah, di sana Sumani itu bab ke-8 oleh ya Utsman, ya. An Utsman radhiyallahu anhu qol alamatul arifin samaniyatu asya'a. Tanda orang yang arif, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala itu ada 8 tanda. Jadi kalau terdapat yang 8 ini pada diri tiang pelunggu sami, maka insya Allah kita termasuk orang yang arif billah, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak ada ya tanda yang 8 ini pada diri kita, maka kita harus khawatir, ya. Jangan-jangan kita belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belum mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ibadah kita selama ini? Ya. Mana dia tanda orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah qalbuhu. Ini menurut ya Sayyidina Utsman bin Affan yang merupakan sahabat Khulafaur Rasyidin yang sekaligus juga menjadi mantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tandanya adalah qalbuhu ma'al khauf. Ya, orang yang arif billah, orang yang betul-betul mengenal Allah SWT, dia memiliki hatinya itu selalu ada rasa khauf. Ya, ada rasa takut kepada Allah SWT. Ya, dalam setiap waktu, setiap saat, setiap amalan, setiap ucapan yang ia ucapkan, setiap perbuatan yang ia lakukan, ada rasa khauf. Ya. Misalnya tadi kita sholat, ya, dalam sholat tadi supaya sholat kita itu baik, itu kalau menurut ulama tasawuf harus ada rasa khauf. Ya, apa yang kita khaufkan, yang kita takutkan saat kita melakukan sholat? Takut kalau ibadah kita tidak diterima oleh Allah SWT. Ya, takut kalau apa yang kita lakukan ini akan ditolak oleh Allah SWT. Ya, sehingga semakin tinggi rasa khauf kita, rasa takut kita, ya, bahwa ibadah kita itu tidak diterima, maka tentunya kita akan semakin berhati-hati. Ya, kita akan berhati-hati dalam ya bacaan, ya, bacaan sholat kita, ya, terutama adalah bacaan yang wajib yang disebut dia dengan rukun qauli di sana. Kita akan berhati-hati juga di sana, ya, dalam melakukan ya ibadah-ibadah yang sifatnya fi'liyah kita di sana. Ya, kenapa? Karena seperti tadi, ya, jangan-jangan ya kita membaca tapi bacaan kita tidak diterima oleh Allah SWT. Ya, jangan-jangan di saat kita ruku kita tidak diterima oleh Allah SWT. Jangan-jangan di saat kita sujud kita tidak diterima oleh Allah SWT. Nah, sehingga seperti tadi bila ada rasa khauf, ya, maka seperti tadi ya kita akan juga semakin mampu meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Apa itu ya rasa khauf ini? Ya. Yaitu ma'rifatullah, ma'rifatul qalbi bi jalalillahi taala, ya, wa syadidu iqabihi liman asah. Ya, di mana hati kita mengetahui, menyadari, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha tinggi, Allah Subhanahu wa taala Maha kaya, ya, dan Allah Subhanahu wa taala syadidu iqabihi, sangat dahsyat dia punya siksaan liman asahu bagi orang yang durhaka kepadanya niki. Nah, sehingga seperti tadi kalau kita takut ya bahwa Allah akan ya tidak menerima ibadah kita, seperti tadi kita akan berhati-hati. Kalau kita takut di sana ya mendapatkan siksaan Allah SWT,
maka pasti seperti tadi ya, ucapan-ucapan yang dilarang oleh Allah SWT ya, ya perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT pasti kita akan berusaha untuk tinggalkan. Tapi di saat rasa khauf itu tidak ada, nah inilah yang kadang-kadang ibadah itu kita akan kerjakan asal kerjakan ya, bacaan-bacaan asal kita baca ya, begitu juga pilih dalam sholat itu asal, kalau ruku asal ruku kita niki, kalau tidak ada rasa khauf niki ya. Nah terus yang kedua adalah ya wa qalbuhu ma'ar roja, di samping hati kita itu ada rasa takut, juga di saat itu juga ada roja, ada harapan ya. Ini entasi yang dua ini tidak boleh pisah juga dalam ibadah atau dalam semua perbuatan tiang pelungguh niki. Saat kita melakukan sholat harus ada khauf, ada roja. Apa roja itu? Roja ini adalah berharap supaya ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Beribadah apa? Berharap kalau zikir kita itu diterima, diridhoi oleh Allah SWT ya. Kita harus berharap bahwa kita diampuni oleh Allah SWT. Begitu juga semakin kuat, semakin besar rasa roja kita ya, harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin bersungguh-sungguh kita dalam kebaikan. Jadi ya, wasamratuhu, nih buah daripada roja itu adalah al-musara'ah fil khairat, pasti kita akan ya segera untuk melakukan kebaikan. Ini kadang-kadang yang pelunggu sami mohon maaf, saat kita berangkat ke masjid ya, begitu mendengarkan azan alhamdulillah ya, kita hadir niki ke masjid niki Bapak Ibu. Tapi waktu kita hadir ke masjid itu kadang-kadang yang paling banyak kita ingat adalah masjidnya. Sementara Allah yang kita mau tuju ini kadang-kadang kita lupa. Andai kata saat itu kita ingat kepada Allah, ini lagi kadang-kadang terlupakan. Khauf dan roja ini ya, tidak ada khawatir kita kalau andai kata seperti tadi ya, ya ibadah kita seperti tadi akan ditolak oleh Allah SWT. Padahal ke masjid ya, ya berbuat baik ya, ini ke masjid itu adalah termasuk berbuat baik. Orang berbuat baik niki diumpamakan seperti petani. Seorang petani bagaimanapun hebatnya, ahlinya dalam bercocok tanam ya, bagaimanapun ahlinya dalam menanam padi, di sana pasti akan bisa tumbuh rumput niki. Walaupun dia tidak pernah berharap bahwa kalau dia nanam padi rumput akan tumbuh, tapi itu pasti akan bisa tumbuh. Nah ini di saat kita ke masjid, Allahu Akbar, jangan katakan kalau di masjid itu kita tidak bisa melakukan dosa. Oh mungkin salah niat, mas pergi saya ke masjid biar ya, saya dikatakan orang yang taat. Ini sudah termasuk suatu kesalahan ya, udah itu kita namanya melakukan ibadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya sudah tumbuh rumput itu. Kenapa tumbuh ini? Ini seperti tadi, mungkin itu kekhawatiran kita, takut kita, khosyah kita yang kurang, atau yang saat itu tidak ada, saat itu masih kosong. Ya. Begitu juga akhirnya apa? Sampai di masjid ya, kadang-kadang juga kita tidak sadari melakukan kesalahan. Apa kesalahan? Kadang-kadang tidak meluruskan saf misal ya. Padahal diingatkan misal oleh imam, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salat. Ada dalam satu riwayat mengatakan wa min iqamis salat, min iqamatis salat. Luruskan dan rapatkan saf, karena meluruskan dan merapatkan saf itu termasuk ya sebagian daripada penyempurna ibadah ya. Jadi andai kata sholat itu ya kita rata-ratakan, mohon maaf misalnya 100%, oh nanti kalau ada yang tidak lurus safnya
maka akan kurang. Kalau minnya itu litab'id berarti 50%-nya yang hilang. Ya. Andai kata itu 50% hilang, ya, kan semua rugi. Siapa yang membuat rugi? Oh, kita yang tidak meluruskan. Oh, berarti kita yang tidak meluruskan ini penyebab. Maka kita berarti termasuk orang yang paling bertanggung jawab saat nikah. Itu satu kesalahan juga nikah. Ini sehingga seperti tadi, semakin tinggi rasa khauf kita kepada Allah SWT, semakin kita berhati-hati terhadap apa yang dilarang oleh Allah SWT. Seperti tadi kalau dalam sholat, apa yang dilarang? Yang dilarang adalah tidak meluruskan shaf. Itu yang dilarang. Tidak membuat kegaduhan, tidak melakukan kesalahan sama orang. Apa kesalahan kita? Oh, barangkali dari bau, misal bau mulut, bau pakaian, ya. Karena di saat nikah kalau tidak ada khauf, kita asal tidak jalan, sementara di satu sisi kita mengganggu orang. Seperti tadi, jangan-jangan perbuatan baik yang kita lakukan itu tidak mampu dikalahkan oleh perbuatan salah kita terhadap sesama. Karena di satu sisi kita melakukan kesalahan, tapi di satu sisi juga kita melakukan dosa. Nah, ini yang kita khawatirkan. Jangan-jangan dosanya lebih besar dibandingkan pahala yang didapatkan. Kan berarti pergi ibadah itu bisa menjadi bangkrut jadinya niki Bapak Ibu niki. Nah, apalagi kita tidak melakukan hal yang tidak ibadah niki. Perbuatan-perbuatan yang mubah niki. Kita ke pasar harus rasa khauf, ya, takut kalau andai kata nanti kalau ke pasar di sana, ya, kita melakukan kezoliman kepada orang, lalu begitu kita melakukan kezoliman belum taubat sudah diambil nyawa kita di sana. Ya. Di satu sisi berharap juga supaya apa? Supaya kita tidak melakukan kezoliman kepada orang lain di sana. Jadi dua hal ini harus selalu ada niki dalam hati kita. Tidur yang plus kami nanti, kalau orang yang arif billah pasti seperti tadi, dia juga merasa takut. Sekarang kalau saya tidur, jangan-jangan ini tidur saya terakhir ini. Ya, gimana ya kalau andai kata nanti Allah SWT mengambil umur saya di saat saya tidur, sementara bekal saya belum cukup. Ya, akhirnya apa yang timbul niki Bapak Ibu? Di saat kita ada rasa takut itu, seketika pasti yang tadinya kita malas berat untuk wudhu pasti wudhu aja dulu, jangan-jangan nanti kalau saya matikan paling enggak ini husnul khotimah, mati syahid akhirah. Yang tadinya sebenarnya kita malas berat untuk baca Al-Quran atau zikir, tapi di saat ada rasa takut bahwa itu jangan-jangan malam terakhir kita, pasti juga niki akan tergerak bagi diri kita untuk mau melakukan zikir, mau berdoa, bahkan mau baca Al-Quran, mau melakukan seperti apa yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekali lagi, semakin tidak ada rasa khosyah waktu kita mau tidur, ya, itu udah plek aja lah niki. Tanpa zikir, ya, tanpa berdoa, ya, bahkan tanpa baca bismillah niki ini, ya. Kalau demikian, mohon maaf, apa bedanya jadinya tidur kita dengan tidur yang berkaki 4 niki ini? Sama-sama tidur jadinya, ya. Seharusnya sebenarnya kan harus ada perbedaan kita. Kalau yang berkaki 4 tidur tidak bisa jadi nilai ibadah. Tapi kalau kita tidur kita harus sebenarnya bernilai ibadah. Kenapa? Karena kembali kita ini diciptakan oleh Allah SWT untuk beribadah itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Begitu juga saat kita makan harus juga ada khauf, takut jangan-jangan yang kita makan adalah masih syubhat di sana. Jangan-jangan yang kita makan nanti tidak barokah masuk ke dalam perut kita. Ya. Tapi di saat itu di satu sisi juga berharap mudah-mudahan ini makanan andai kata dia
Nah, syubhat mudah-mudahan pada diri kita itu sudah dihalal menjadi ya betul-betul menjadi halal, sudah jelas halalnya. Ya. Berharap juga andai kata makanan itu sudah masuk kepada perut kita, nanti dia akan menjadi makanan yang barokah. Ya. Bagaimana makanan yang barokah? Makanan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau makanan itu menjadi semakin menjauhkan diri kita kepada Allah SWT, berarti itu makanan sudah tidak ada barokah namanya. Nah ini justru itu nih ya tanda yang pertama dan kedua niki, di mana kita memiliki hati selalu ada rasa khauf dan selalu ada roja. Nah ini kalau di dalam ilmu tasawufnya juga, kalau di dalam hadis disebut namanya kita sudah memiliki sifat ihsan namanya. Apa itu ihsan? Ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Engkau melakukan ibadah kepada Allah SWT dengan sungguh-sungguh seolah-olah engkau melihatnya niki. Tapi kalau engkau tidak mampu melihatnya, fa illam takun tarah fa innahu yarah, maka sifat yang kedua harus kita yakin bahwa Allah yang melihat kita niki. Nah ini makanya itu kalau ada saat itu kita merasa marah, mohon maaf niki, seperti seorang ya tukang. Ya, misalnya dikata kita jadi profesi kita tukang buat rumah misal. Disuruh sama seseorang atau bos kita mengerjakan tembok misal. Sementara ada dia di sana, apa pasti niki? Pasti yang tersungguh-sungguh apa? Adiknya bagus, ya supaya itu pekerjaan kita dinilai bagus sama dia, supaya kita tidak dikurangi gaji kita, bahkan supaya kita nanti diberikan jabatan yang lebih tinggi lagi. Nih ya, satu sisi juga takut kalau pekerjaan kita akan ditolak, takut nanti kalau pekerjaan kita ditolak gaji kita juga akan dikurangi. Niki. Itu kepada manusia niki. Gimana kepada Allah yang tidak bisa kita tipu niki. Allah yang maha melihat, Allah yang maha mendengar di sana ya. Allah yang maha mengetahui, dan yang tidak ada tersembunyi bagi Allah apa yang kita lakukan, bahkan apa yang ada ya terlintas dalam diri kita. Nah ini makanya itu sangat pantaslah itu seperti tadi khauf dan roja itu harus ada niki. Nah lalu yang selanjutnya yang ketiga ya, tanda orang yang khauf itu adalah walisanuhu ma'al hamdi, lisannya akan selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya ma'a, ini kata ma'a ini beserta-serta, selalu bersama. Ini lisan kita tidak akan putus-putus mengucapkan alhamdulillah. Kalau kita mengenal Allah SWT, tandanya lisan ini tidak pernah putus-putus mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita dapatkan, apa yang saat ini kita rasakan, semuanya adalah datangnya dari Allah SWT. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah SWT itulah yang pasti terjadi. Apa yang tidak dikehendaki oleh Allah SWT maka tidak mungkin terjadi. Saat niki ya, tiang pelusami bisa hadir di majelis ilmu niki. Ya, nikmat dak Bu kita bisa berada di majelis ilmu. Nikmat niki. Ya, bahkan nikmat yang sangat besar. Nikmat yang tidak diberikan kepada sembarang orang ya. Kalau nikmat makan, nikmat minum, nikmat bernapas, nikmat melihat, nikmat mendengar, saat niki mohon maaf binatang saja malam ini diberikan oleh Allah SWT. Tapi kalau nikmat untuk berada di majelis ilmu seperti malam niki, sekali lagi sebaliknya, jangankan binatang, jangankan orang kufar, orang muslim saja banyak yang tidak mendapatkannya niki Bapak Ibu. Kesempatan ada padahal niki ini, tapi itu kemauan untuk bisa berada di majelis ilmu tidak ada niki.
Berarti ini namanya apa? Oh, kita hadir saat ini. Kenapa? Karena ada kehendak Allah SWT. Seharusnya apa? Begitu nyampe tadi di sini, alhamdulillah. Ini namanya kita mengenal, ya. Kita mengenal Allah di saat bahwa kita dapat nikmat seperti ini adalah karena karunia Allah. Makanya pasti kalau orang yang mengenal Allah bahwa dia bisa hadir itu karena Allah, maka dia mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah mentakdirkan aku bau memanfaatkan umurku malam niki dengan bisa berada di majelis ilmu. Sampai rumah nanti bertemu tiang pelunggu sami, ya, dengan istri, dengan suami, dengan anak kita dalam keadaan aman. Yang mentakdirkan, ya, kita bertemu siapa? Pasti Allah, ya. Yang mentakdirkan kita bisa bertemu dalam keadaan aman, nyaman, ya, tidak ada pertengkaran, siapa juga? Allah. Maka orang yang mengenal saat itu pasti mengatakan alhamdulillah mu kubadayat malik kanca pasanganku. Makanya alhamdulillahnya tidak akan putus-putus pasti niki. Tidur kita niki Bapak Ibu. Bismikallahumma ahya wa amut. Ya, dengan membaca surat Al-Falaq, ya, Al-Ikhlas 3 kali, ya, Al-Ma'uzatain niki ini. Ayat kursi, bahkan kalau bisa sebenarnya adalah baca niki surat, ya, as-sajdahnya, al-muluk, ya, dengan wirid-wirid bisa tidur. Begitu bangun tidur langsung terbuka kita punya pandangan mata, tek, ini sudah nikmat. Siapa yang bisa membuat kita tidur? Allah juga, bukan karena kita. Banyak orang yang punya mata seperti tadi tapi tidak bisa tidur. Berarti kita bisa tidur juga karena Allah, ya. Kita lagi bangun itu karena Allah. Makanya sebenarnya begitu buka, ya, kita buka mata langsung alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lagi alhamdulillah yang keluar. Tapi bagi orang yang tidak mengenal, yang tidak menyadari bahwa saat itu dia bangun karena Allah yang membangunkannya, maka seperti tadi lisannya akan berat mengucapkan alhamdulillah. Berarti saat itu namanya dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus begitu juga, ya, begitu bangun kita pakai pakaian niki, baju, tangkong, sikadu, tiang puluh sami, kain niki. Kain itu juga bisa kita pakai. Kenapa? Karena kehendak Allah juga. Ada di dalam kitab Hadihi Sabili, ya, seorang yang meninggalkan sholat, baju itu berkata apa? Ya, ngomong sama orang yang, ya, yang meninggalkan sholat itu, laula sakharanillahu laka niki ini la farartu minka, katanya. Hei manusia, katanya, hei orang yang terkutuk, ya, orang yang tidak mau melakukan sholat, andai kata aku ini tidak ditundukkan oleh Allah untuk berada di badanmu, aku sudah lari dari dirimu, katanya. Nongkat tangkong niki, Bu. Jadi niki mananya kita pakai baju juga bisa niki, napi karena kehendak Allah. Berarti kalau kita yakin bahwa itu adalah karunia Allah, pasti kita mengatakan apa? Tidak berat di sana mengatakan alhamdulillahilladzi albasani hadas saub min ghairi haulin wala quwwatin. Niki, segala puji bagi Allah yang telah mentakdirkan, ya, aku ini bisa pakai baju, ya, aku bisa berpakaian karena ini, karena haul dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Luwe dengan budaya tangkong niki Bapak Ibu niki, ini bajunya belemari lagu niki, ya. Kadang-kadang malam tidak bisa pakai baju niki, Bu, niki. Karena tidak ada kehendak, ya. Ya, bahkan ada niki masih, ya, ya, masih apa namanya, masih hidup sampai sekarang, namanya
Bapak Ombas itu ya. Ya, tapi wallahu alam bagaimana hakikatnya ini. Tapi kalau kita lihat secara zahir ya Bapak Ombas ini lekan masih lekan kode sampai mangkin Bu niki. Mun pelunggu ketuk biasa seniki ini. Ya. Lagu sebagian dengan menyatakan ya ada menyatakan wali niki ini. Sebagian kalau niki ini duit dengan singendang syarat itu ngono niki ini ya niki ada dia di dekat Kampung Tiang tempatnya ya. Itu ya kalau orang dengan si mele jadi bupati atau apa kadang-kadang ya tuan tepandi juga kalau niki ya no ndak bisa pakai baju niki Bu niki ya sampai mangkin niki. Ini namanya berarti Allahu Akbar bisa pakai baju niki karunia Allah niki. Lihat para artis niki, tangkong niki ini, ya dia nak tahu kedu tangkong niki galang di atas niki. Ya, tangkong neraka kadu niki. Nauzubillahi min zalik niki. Terus apa begitu bangun pakai baju berangkat kita lagi Bu kemana? Ke hammam niki. Kita buang air kecil di sana ya. Kadang-kadang air besar niki ini BAB niki ya, baul atau goit niki. Sampai di sana kita berdoa ya Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Bisa keluar dengan normal niki. Begitu ya selesai. Makanya apa? Di sana kita kalau orang yang mengenal oh ini tadi kotoran bisa keluar kenapa? Karena kehendak Allah niki. Banyak orang juga yang kepingin tapi tidak bisa keluar niki Bu niki. Malah kadang-kadang sampai kayak ulet tuh niki dimelitik niki. Tapi ini kok kita tadi bisa dengan normal dengan lancar. Makanya apa? Begitu di luar dia mengatakan alhamdulillahilladzi azhaba anil aza wa yabqa ma yanfa'uni lagi di sana. Itu orang yang mengenal Allah niki. Pasti tidak berat lisannya mengatakan segala puji bagi Allah yang telah ya mengeluarkan penyakit yang ada pada diriku dan masih menyisakan niki yang bermanfaat yang ada pada diriku niki. Yang ngate dengan niki Bapak Ibu dengar kita musibah ina anu bro ditabrak anaknya ya tele niki misalnya ya ya nakal. Sementara kita keluarga kita ndak. Seharusnya ini ada juga ada doa. Ada di sana alhamdulillah kalau kita yakin bahwa Allah yang menjaga keluarga kita ndak terjadi musibah, Allah yang menjaga anak kita tidak menjadi anak nakal. Niki. Pasti orang itu kalau dia kenal Allah saat itu bahwa itu Allah yang mentakdirkannya, dia mengucapkan apa lagi alhamdulillahnya. Ya, alhamdulillahilladzi ya afani mimma btalahumullah ya wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku ini afiat, membuat aku ini ya menjadi selamat niki terhadap ya apa yang engkau diujikan oleh Allah SWT. Dan segala puji bagi Allah yang telah melebihkan aku dengan kelebihan yang luar biasa niki. Makanya siapa yang membaca alhamdulillah itu di saat itu niki dia tidak akan ditimpakan seperti musibah yang terjadi pada saudaranya itu niki. Lagu amun dengan dia mengenal Allah ja kadang-kadang apa ke ye wah sini yang kak rua niki pelot-pelot lojet itu niki ya coba nemarak keluarga sombong jadinya kan ini. Tapi kalau dia ingat bahwa Allah yang memberikan apiah, Allah yang menyelamatkan keluarganya, mari sih bro, pasti sombongnya yang tidak ada. Nah inilah makanya orang yang arif billah, mari bro, tidak putus-putus niki ya. Lisannya ini menyebut nama Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya tanda niki Bapak Ibu niki. Berarti maknanya bila tiang pusami memiliki banyak nikmat, lui nikmat teteben. Lagu niki lisan niki berat mengucapkan alhamdulillah. Ini secara tasawufnya kita belum termasuk orang
yang mengenal, atau kita lebih banyak lupanya kepada Allah dibandingkan ingatnya niki. Dan secara tasawufnya seolah-olah itu kita tidak menyadari saat itu kita tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Parante itu mesa yang berusaha atau menghasilkan ini secara tiba-tiba serta kita dapatkan serta merta niki. Padahal itu ada janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur kepada nikmat-nikmatku, aku akan tambah niki. Ini paling dek mula syukur bilisan. Ya. Ini jarina mohon maaf amun secara tasawufna itu lebih banyak ya pura-pura ndek terkenal Allah jarina niki atau lupa kepada Allah SWT niki. Kenapa? Karena nikmat itu belum semuanya kita akui dari Allah Subhanahu wa taala. Parante misalnya karena hasil usaha, wah aku sugih karena aku rajin berusaha. Padahal banyak orang berusaha ndak sugih-sugih niki. Kalau memang orang itu kaya karena semata-mata berusaha, mulai setiap dengan berusaha pasti sugih niki. Tapi kembali itu dia bisa kaya kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Menuju sehat misalnya, kalau kita menyatakan sehat itu semata-mata karena makanan kita selalu kita pelihara atau selalu pakai masker, selalu cuci tangan, ngono niki. Bermula jak setiap kadu-kadu masker saya dia nening kena penyakit ke mula niki. Tapi banyaknya ada banyak ngono niki. Iya, boleh itu usaha ngono niki, tapi kita harus ingat bahwa yang mentakdirkan kita sehat selamat adalah Allah. Makanya di saat itu kita mengatakan alhamdulillah. Ini, ya. Jadi misal kena arak dengan kena covid, iya niki tu sitan dia terkena, niki juga tersuruh alhamdulillahilladzi afani mimma btalakallah atau mimma btalakumullah wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Saya baca ni saat mendengar marsi buruk batu kena covid, yen dek nening tekenin si covid niki. Ya. Tidak akan, pokoknya tidak akan ditimpakan musibah seperti musibah yang ditimpakan. Karena apa? Saat itu dia sudah bersyukur nih. Selesai tebekelor niki bu, minum apa? Nikmat kan niki. Mulai sausna apa? Kalau kita yakin kita nasi no ibu tama niki juga karena kehendak Allah. Kalau di sana itu namanya kita mengenal Allah saat ini. Kalau kita kenal, pasti lisan ini juga tidak berat katakan alhamdulillahilladzi at'amani. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah ngicanin kaji bau niki bekelor niki. Minum yang perlu sami niki bisa masuk niki. Kenapa bisa masuk? Juga karena kehendak Allah SWT. Kalau orang mengenal bahwa saat itu air itu masuk karena kehendak Allah, pasti juga lisannya mengatakan alhamdulillahilladzi, ya. Segala puji bagi Allah, ya, siwah sakoni yang telah bisa memberikan aku minum dengan ini, ya. Pasti marah bro ning baca alhamdulillah ini lagu lah kadang-kadang sampai buik 3 gelas 5 gelas amun dek man terbuk dek man alhamdulillah niki. Ini namanya kita banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sejarah tasawuf ngombe salah ngombe salah niki ini. Dosa ndak dosa niki ini. Amun sejarah tasawuf niki. Engkau Allahu Akbar amun terpikir niki Bapak Ibu si luwe dosa ante niki. Coba bayangkan berapa banyak nikmat yang kita dapatkan dari tadi pagi niki Bapak Ibu. Bau ndek si titeng pira luwe nikmat dekanone. Dek terbau lagu alhamdulillah tebunde si titong ini kini, bunde si titong ucapan alhamdulillah telekan ngonek niki, bau berarti mun pelungun dek bu hitong ya berarti lah yang duit gati tasbih apa alhamdulillah lekan ngonek niki jutaan oh miliaran yen niki pasti miliaran dong bun titong aran niki. Berarti marah niki oh secara tasawuf keluar dosa ante niki sindek bersyukur doang niki. Ya, ndak syukur doang niki. Nah pas niki turun tayak angkanya kalau orang yang bisa kalau yang arif billah yakin karena napas marah sebut niki karena kehendak Allah
Dia napa karena semata-mata dia punya rongga kerongkongan, karena luwe dengan si budi kerongkongan niki juga niki. Lah lagu ilalah bernapas niki. Tapi kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin pasti kita mengatakan Allah, Allah. Makanya kalau orang tasawuf keluar masuknya Allah, Allah, Allah. Jadi masuknya Allah. Malah kalau yang anunya lagi, kalau yang tarikannya Allah, 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 huwallah, huwallah. Kalau kul huwallahu ahad, ini keluarnya huwa, Allah, huwa, Allah. Jadi sebenarnya huwa, tamana Allah, huwa, Allah. Terus nina putus-putus menyebut nama Allah. Niki. Setiap napas niki Bapak Ibu niki. Angka itu nih untuk tidak bersyukur doang tuh, sementara mohon maaf dia tuah taubatan ya niki. Dia tuah menangis, ya Allah ampuni dosa kaji, ngone engkau berikan kaji rizki lagu dia yang wah baca alhamdulillah. Piran tuah bertaubatin ya niki. Sementara Allah sudah berfirman, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian kufur terhadap nikmatku, ingat sesungguhnya siksaku sangat amat pedih. Niki. Makanya secara ilmu tasawuf lagi niki Bapak Ibu, al insan niki nih ya tanaffasu kulla yaumin wa lailah arba'atu ala wa salasumiyah wa isruna nafsan niki. Setiap orang tiang pelusami yang normal bernapas niki ya dalam sehari semalam niki 4.320 kali napas niki. Terus yang ditakutkan niki oleh orang ahli tasawuf niki napi likulli nafsin yas'alu bisu'alain, yus'alu bisu'alain. Besok setiap napas itu akan ditanya dengan dua macam pertanyaan niki, dua macam pertanggungjawaban niki. Pertama indal huruj, saatnya keluar. Saat apa itu? Apakah napas yang keluar ini adalah kita syukuri ndak? Kita bayar ndak? Begitu juga saat dia naik, apakah kita syukuri tidak? Ya, berarti yang mentersyukuri marsibur akan ditambah nikmat yang ma'inun ru'at wala uzunun samiat wala khataru ala qabil bashar. Nikmat yang tidak pernah kita lihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terlintas dalam benak diri manusia. Itu sementara mohon maaf niki napas, coba tiang pengusaha perhatikan oksigen niki itu per liter ribu aja niki Bapak Ibu. Seorang niki satu tabung no kadang-kadang niki ini na 1 juta ini beli arak 2 jelu niki Bapak Ibu niki. Itu bayarnya kalau dia dijual oleh manusia niki. Allah Subhanahu wa taala tidak mencari bayar. Kita hanya disuruh bersyukur dengan apa minimal sebenarnya mengucapkan alhamdulillah. Lagu ini masih bro, iya masih kurang. Kan ya Allahu Akbar amun teliti amun tindang niki ya keluar dosa ante niki doang sindik mensyukuri nikmat napasnya doang niki. Ya alhamdulillah lagu mangkin niki guna ante napas te untuk ya ngaji marah niki, itu namanya syukur bil fi'li namanya niki. Alhamdulillah baru kita nikmat napas niki dapat kita syukuri dengan melakukan sholat berjamaah maghribnya, ini namanya syukur bil fi'li. Cuman yang apa ini yang perlu kita perbaiki mungkin itu raja dengan khauf kita ya. Sadar ndak itu adalah pemberian Allah ini. Ingat ndek niki ya. Mohon maaf andai kakenda tekanggu umpamaan arak dengan tu tahu li itu ya biang ni tapa mana-mana ngono terima kasih ndek teduh itu niki. Apa kira-kira niki bahasa denganmu nejak tebiang apa-apa ndek nara diterima kasih nanti wala salam wala kalam. Mohon maaf nih menita pada manusia biang ni tar sekali padahal niki biang ni kepeng teduh itu
Harus cuma jarakku bayangin gini. Apalagi 3 kali 10 kali dia nuah menurut terima kasih. Itu Allahu Akbar. Nih napas yang 4320. Coba bayangkan kalau per napas itu pertanyaannya 2, berarti untuk umur sehari doang tentang nikmat napas. Ini kalau kita harus pertanggungjawabkan. Kalau gitu gimana? Sebanyak balu 1600 petang dasa peketuanan jemaah kubur nih. Umur sejelo tentang napas nih. Ya apa dasarnya? Itu diperkuat dengan ayat Al-Quran mengatakan summalatus alunna yawma idin anin na'im. Kemudian ketika itu benar-benar latus alunna. Ini yang dengan si belajar bahasa itu tus alu fi'il mudhari' majhul ditambah dengan lamul ibtida ya taukid niki ini malik nunnya nun taukid sakilah latus alunna sebenarnya tus alu niki lagu terombok malik nun taukid sakilah latus alunna benar-benar pasti kalian akan ditanya tentang apa? Anin na'im, tentang segala macam bentuk nikmat niki. Nikmat Nabi secara umur ya betul tekadu betul tebiang umur niki. Ski pertanyaannya tentang ya ilmu ya kita amalkan atau tidak ya tentang masa muda masa kuat li apa tu tebiang ya tentang harta benda. Nah harta benda 2 niki ni malik niki min ainak tasaba wa pima ampako. Bila karena datang Nabi tu tekadu nih ya topin deh bila karena datang nih kopiah nih oh aku beli ya dengan apa dengan uang jelas uangnya dari mana oh hasil usaha keringat ya dengan cara halal maksudmu jual beli dengan yang baik seperti bab pikir ngono niki ya ndak ada tipu daya ngono niki. Oh berarti lekana datang bagus, wah jelas halal. Apa temu kadu? Lah ya kadungku, adikku teparan jadi dengan soleh niki nih. Adikku jadi teparan dengan alim. Oh berarti niki lekana datang bagus, tuh tekadu lengi niki. Berarti itu tidak syukur niki. Jelek sini titong niki. Ngono jua, apalagi nimbe lekana datang, ya. Ya kain nih, tangkung nih. Oh ini hasil nipu. Oh ini hasil nganakan kepeng. Meminta nganakan kepeng sehingga 1 juta boleh 10 juta nih. Orang jak kredit sampai 10 tahun nih. Oh ini datang nih lekan haram. Ya. Wah lekan riba, riba sab'atu wa sab'ina baban. Riba itu memiliki 77 tingkat dosa. Aisaruha paling rendah dosa riba itu karrajul yazni ummaha. Marak dosen kanak singgawi inak nemesa niki. Oh dosa. Terus apa tuh nanti kadu nih tangkong nih? Ya kadu bersombong-sombongan niki. Oh niki lekana datang bagus. Karena datang lengi tahu nak tekadu juga lengi ya itu hasil maksiat digunakan untuk maksiat juga namanya nih oh nih bahwa pinar ya nyariat ke neraka nih kalau kita tidak taubatkan nih. Nah ini makanya orang yang senantiasa niki mengenal Allah Subhanahu wa taala lisannya tidak putus-putus selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di saat-saat ya setiap saat setiap waktu nikmat-nikmat Allah tidak putus bagi dirinya niki. Engkau Allahu Akbar enggak nih tekuat istighfar. Satu ketika tengendanglah mohon ampun marabu niki dosa pengampunan dosa secara khusus. Ya Allah, julusa one luit gati napas sibiang dekaji niki alhamdulillah normal karena luit dengan si renggek si sakit lekanone niki. Sementara kaji engkau takdirkan normal tan kaji bernapas tapi Allah ya keluitne nikmat napas sibiang dekaji niki ndek kaji gunaang sesuai dengan yang engkau ridhoi. Ya ndek kaji gunaan untuk ibadah. Kalau memang niki salah ya Allah ampuni ya Allah. Ya.
Ya harus taubatan satu ketika niki Bapak Ibu. Ini secara tasawuf mana bu niki. Kalau enggak mana bu kan wah jelas ngono niki. Karena la in syakartum la azidannakum wal in kafartum inna adabi lasyadid niki. Niki ya lisanuhum ma'al hamdi wasana, dan selalu memuji Allah Subhanahu wa taala niki. Nah terus Nabi yang selanjutnya yang ke-5 dan ke-6, wa ainahu ma'al haya wal buka niki. Ya, pandangannya itu pandangan yang penuh dengan rasa malu niki Bapak Ibu. Dengan mengetahui mengenal Allah SWT no yeluan ilakna tiba Allah niki. Ya Allah, lekan ngone wah kaji tetap melakukan ibadah. Ya. Lalu marsi buru ya. Dia yakini marsi tapi ibadah yang aku lakukan belum seberapa dibandingkan nikmat yang kau berikan kepada kami. Lengan ngone alhamdulillah engkau takdirkan kaji dengan bau niki membaca Al-Quran, bau zikir, tapi bacaan Al-Quran kaji, zikir kaji tidak sebanding ya, belum seberapa kalau dibandingkan dengan nikmat yang kau telah berikan kepada kami. Mas bu ilana siga apa dek na sombong ini dek narak rasa ujubna, dek narak rasa riakna niki. Berarti kalau tidak ada ujub, tidak ada riak, itu amalnya akan selamat niki. Lagu menara ujub ada riak batal ya niki. Apalagi mari sebelum mengatakan aku sang paling pacu dek karang panas malam nih niki. Wah ujub niki. Ya ijabul mar'i niki. Ini termasuk apa? Yubitul amal niki, membatalkan amal niki. Aku wah paling pacu, aku wah paling alim, aku wah paling rajin ibadah, aku sang biasa aku juga tahajud. Niki berarti mau saat noh berarti masih batal ya niki. Ya amal-amal niki. Makanya tasawuf memang harus juga niki pemendek nengono jangan dia tahu ya batal di kendek niki. Itu kan tahu tak apa, yang penting dia tuh ngentut dalam sholat, wasah sholat dengan niki. Nggih, secara pikir niki ini. Lalu malik ini kamu terok malik ini kita saring terfilter isi niat marabul niki. Bersih ndek niat niki. Ini jadi masalah ngono niki. Amun dek oh berarti masih bro. Ya. Ya, masih ya sifat marbu niki ndek neman yang terterima secara asli niki. Kamu nunggu be ke situ jadi enggak isi jadi penawarna adalah banyak istighfar niki. Banyak mohon ampun niki lah Bapak Ibu. Itu memang dek terluput ya, itu manusia mahalul khata wa nisyan niki. Ini ya. Lalu nuh enggak mungkin ngumbintan bar sebu berharap akan ampunan Allah SWT dengan mau juga niki banyak istighfar niki. Nah terus apa lagi wal buka niki, orang yang mengenal Allah SWT ning nelui menangis niki. Apa yang ia tangisi marbu? Ya Allah, umurku wah sekian tahun nengke wah di dunia nengke kering semendak nengku mati. Ya, karena orang bertambah umur dia mungkin sekian jauh lekan kubur niki. Sekian bertambah umur berarti kita semakin dekat dengan kubur niki. Kenekan dekat mati ya, hayatku adalah tahun nih tahun berakhir cukup di amal solehku niki nih ya si tangisin niki Bapak Ibu niki. Si tangisin ini Nabi lui rubin waktu mau kesempatan sholat berjamaah dia berjamaah, lui rubin waktu kesempatan untuk sholat qobliyah lagu dia mau sholat qobliyah iya tangisin niki. Coba makin mohon maaf Bapak Ibu, amun dengan si mengenal dunia nikmat dunia kepeng lah, itu si tahu tuh kan nikmat dunia itu kepeng. Arak telang kepeng 10 miliar, nangisin dek bu niki. Pasti nangis kenapa? Karena dia tahu nikmat dunia itu niki. Lah nengkene sholat qobla subuh, mohon maaf niki, nilainya dek napa semiliar niki. Lagu niki melebihi harga dunia kanca seluruh isina niki. Lagu di saat kita tidak dapat sholat sunat qobla subuh, wah dek tenangis niki. Dia tuh tangisin padahal ini termasuk musibah haram niki.
Bro musibah yang sekecil lo doang dunia dendek 1 miliar 1 juta doang walalah terpikir ini. Ya, ini apalagi ning telang ini adalah marah harga dunia dan isinya. Dan ini yang hakiki. Amun kepeng neke tebu ngumpulan 1 miliar belum tentu ya milik te niki. Ya. Sang kadang-kadang hanya lasah no doang ngipiang niki. Amun dia lasah bang nikmati lo niki. Kita apa enggak ne angka doang, arana doang niki, lagu mbet nara dia iman teh niki, kan jarang jauh niki si 1 miliar langsung ponggol di otak nepiak jadi songkok niki lo anu niki, pasti niki kan marasbu lasah si nikmatin niki, gerobak, oh kadang-kadang apa tekakan si temberi ini pirizki niki. Belum tentu lah lagu amun solat sunat qobla subuh kalau solat berjamaah Allahu Akbar wahli dunia wa tebyang ite ketenangan batin perskopno oleh Allah Ta'ala jemalik kubur wah langsung niki akan menjadi nikmat niki ya iya yang akan menjauhkan ite kepada siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala iya nusi hakiki niki. Angka pantas kalau orang yang tasawuf, yang arif billah marasi bro ningna banyak menangis kumbina karena si luwe musibah telang niki. Oh rubin ara malam pengajian malam Senin, oh dia temu hadir musibah arana niki. Lagu dia tuah nangis niki. Bayangkan niki sejam kita berada di satu majelis ilmu niki ini. Nukan seperti kita melakukan ibadah 1 tahun. Satu masalah kita kaji niki seperti lebih baik daripada melakukan sholat 1000 rakaat. Kan berarti kalau kita tidak hadir satu waktu, Allahu Akbar telang nih musibah belik marah ibadah setahun telang niki. Makanya sangat pantas kalau orang arif akan menangis niki. Karena musibah belik niki. Ngone Zuhur ara ngono mar sibun dik temau salat sunat qobliyah 4 rakaat, salat ba'diyah 4 rakaat. Padahal itu no jaminan luar biasa. Saya bau memelihara 4 rakaat qobla zuhur, 4 rakaat ba'da zuhur, haramahullahu 'alan nar. Allah akan mengharamkan jasadnya dari neraka. Ke jaminan te telangna. Coba mangkin pelungguh berdua kartu JPS apa ara niki? Kartu tusna telang niki Bapak Ibu niki. Ya, terus kini ketebutuhan niki. Pasti nangis itu bi ATM ku niki dan ndak tebobol sih dengan niki. Padahal masih ada kesempatan yang terblokir niki. Lah mun saya nimbu blokir niki. Ya, mun wah telang kak nih. Ini musibah kubro niki sebenarnya niki. Makanya kalau orang arif billah niki, le saat ara kebagusan dia bisa lakukan di waktu itu, tapi dia tidak mau melakukannya, tidak sempatkan diri melakukannya, no musibah yang pun nangis niki. Ya, kenapa? Karena musibah marabu niki. Wah luput, wah telang, apa sih terjanji si Allah? Nengken dia mau burung, mau wajar nangis niki. Orang yang arif billah niki. Angka menunggu bayi tadi dia tuh nangis soalnya niki. Dia tuh merasa kena musibah niki. Ini musibah pelik niki. Sekali dia temu berjamaah no musibah niki. Ya musibah menimpa agama. Karena musibah itu 2. Ada musibah menimpa dunia, ada musibah menimpa agama. Oleh Rasulullah SAW kalau musibah dunia tidak pernah nolak. Nabi sabda Rasulullah SAW niki dalam doa beliau, wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alayya masaibad dunya. Ya Allah, berikan saya bagian keyakinan yang mantap, keyakinan yang kuat, sehingga segala macam bentuk musibah dunia yang berat-berat itu supaya saya rasakan ringan ya Allah. Tapi di saat musibah agama, Rasulullah SAW meminta untuk tidak diberikan. Apa dalam lanjutan doa beliau? Rabbana la taj'al wa la taj'al musibatana fi dinina. Niki ya Allah, jangan kau jadikan kalau musibah itu musibah yang menimpa agama kami niki. Dia musibah yang menimpa agama nomor si bro al-kaslan fil ibadah, malas ibadah. Rubin lain dia temu tahajud musibah nuarana. Ngonek dia temu duha musibah niki ini. Kan cedek debu tepete si ngonek telang niki Bapak Ibu niki. Amun engkeun telang kepeng teh mohon maaf niki memang berat niki ini secara dunia dengan cinta dunia lagu masih ada harapan yang tepi teh
masih harap kendaitan harapan ni tedait niki amun memang rizki lalu amun singone dia tebu kena arwana memang rizki yang ku tulak seduha singone nu dia na bau niki makanya kalau gitu gimana sila jelo si jemaah akan sekarang niki mbe ibadah yang bisa kita lakukan ngono niki di samping niki sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malik marsbu adik ndak bersalah Malik dia tuh tangisin ndak soal dia tuh nangis dalam niten maniki ini ya niki masalah niki. Nah itu selalu yang ke-7 dan ke-8 niki Bapak Ibu. Tanda dengan orang yang arif billah itu adalah wa iradatuhu ma'at tarki waridho, kehendak tiang perlu sami niki, kemauan tiang perlu sami ini ada dalam kepasrahan niki Bapak Ibu, penyerahan kepada Allah SWT. Keh daka ndek mau dunia yang penting Allah ridho tiba aku. Nah ya niki ya, oh ngone aku mele berusaha mudahan kamu bati lalu keh saat nu Allah memilih aku untuk sekedar mau sekian. Nah ini ya ada redo ya. Ini marasibru itu apa yang diputuskan oleh Allah SWT itu niki kita marasibru itu senang niki ya terima te dengan ikhlas. Ini orang yang marasibru niki dengan si mengenal Allah SWT. Lagu li saat dia mau dunia langsung ngomeh langsung mengeluh ya langsung niki putus asa. Oh berarti orang itu saat itu dia lupa atau dia tidak mengenal Allah, bahwa Allah yang menjadikan mentakdirkannya seperti itu. Nu musibah belik malik niki yang mendek nara rasa redho niki ini ya. Nah ini makanya niki kita berusaha Bapak Ibu niki ini memang ya Allahu Akbar sangat penting untuk kita miliki niki Bu ya. Nah kemudian tanpa pilih miliki di samping kita minta kepada Allah SWT ya untuk diberikan niki di rasa khauf rasa raja niki ini untuk lisan bisa selalu zikir ya bisa ibadah juga sambil berusaha. Itulah makanya ada satu pesan di sidar Rasulullah tiba sahabat Muaz, hai Muaz jangan kau tinggalkan doa ini setiap engkau selesai sholat. Apa niki? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kamu tebau niki ja mau si telun wae sugih wahita luar biasa wahita dalam ilmu tasawuf niki. Pertama nabi Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah bantu saya ya Allah, tolong kaji niki adik kaji bisa niki ala zikrika selalu bisa menyebutmu mengingatmu niki. Kamu lisan nomor ibu selalu niki mentasbihkan Allah, mengucapkan alhamdulillah, basmalah, selalu niki menyebut nama Allah. Wah luar biasa niki. Ala zikrika wa ala syukrika niki kanca malik bantu kaji ya Allah, adik kaji bisa gamak bersyukur terhadap selaput nikmat yang kau berikan, nikmat sehat, nikmat bernapas, nikmat berkeluarga, nikmat punya rumah, nikmat punya anak niki Bapak Ibu niki. Nu adik tahu syukur niki kita bisa akan syukuri kalau ada bantuan dari Allah SWT. Apalagi di sana wa ala husni ibadatika, ya Allah bantu kaji adiknya bagus gamak selalu ibadah kaji kepadamu niki. Salat kaji adiknya bagus karena dia ini bagus salat namun dia narak bantuan juga lekan Allah Subhanahu wa taala. Makanya minta niki. Yang ke setiap selesai sholat tersuruh tiang persami baca ayat kursi, saya baca ayat kursi setiap selesai sholat, tidak ada yang bisa menghalanginya besok masuk surga niki. Terus saya malik terus niki membaca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik, berarti dia sudah mengamalkan apa yang menjadi wasiat Rasulullah SAW, maka insya Allah dia akan diberikan apa yang minta niki ini. Nih karena itu yang paling berharga niki Bapak Ibu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah jami'an, inilah ya. Jadi sebagai kesimpulan tanda orang arif billah, pertama nabi niki adalah hatinya selalu memiliki rasa khauf, yang kedua hatinya selalu bersama ya ada rasa roja, yang ketiga lisannya selalu mengucapkan alhamdulillah, dan yang keempat lisannya selalu ya mengucapkan kata-kata sana niki ya, dan yang kelima yang keenam ya penentang niki ya penentang pandangan yang penuh dengan
ya rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang dia lakukan niki ya ibadah-ibadah niki belum seberapa dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apa? Ya penentangnya juga kadang niki menyucurkan air mata. Kenapa? Karena terlalu banyak musibah-musibah agama, musibah-musibah kebaikan yang hilang pada diri kita. Ngono niki di si telang be kadang dia temu gawe sama sekali atau tegawe lagu side ngono niki. Ya, itu yang perlu ditangisi. Nah, lalu di sana adalah ya kemauannya itu selalu dia bersama dalam apa? Ya, dalam keredoan. Kalau Allah berikan, dia redo. Allah tidak memberikan, dia juga tetap redo. Menuniki keredoan nikilah niki ya orang yang selalu redo terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah SWT kepadanya. Itulah orang yang arif billah niki. Bila ada pada diri kita, mari kita tetap berusaha pelihara. Bila belum ada pada diri kita, mari kita berusaha untuk minta dan berusaha untuk mendapatkannya niki. Jadi ya mara bro dengan nih wah salah termasuk dengan salah sama-sama kita sakai niki tawasobil haq dan tawasobis sabar niki. Barangkali ini ya yang dapat yang iring pelunggu sami dalam kesempatan niki, mohon maaf atas segala kekurangan, tidak ada maksud yang menggurui ya. Ya, tiang yang berbicara juga belum tentu yang terbaik ya bagi pelungguh niki. Jadi kadang-kadang pelungguh bisa jadi lebih baik daripada tiang. Oleh karena niki mari untuk kita sama-sama saling doakan niki. Jadi adik tepada selamat ngono niki. Jadi adik tepada tak ampun selapu dosa salat, adik tepada niki terima selapu amal ibadah niki. Amin ya rabbal alamin. Memang kalau ada masalah satu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin tiang tanyakan Tuan Guru yang berkaitan dengan lisan kita yang sering-sering menyebut alhamdulillah ya untuk menghindari kita sebagai orang yang kufur nikmat. Kan sifat kita manusia ini tidak luput dari lupa begitu. Kira-kira apa kiat kita mengambil ancang-ancang dalam sehari umpamanya itu kita siapkan, siapa tahu di saat-saat kita menerima nikmat itu ada tempat kita lupa-lupa untuk mengucapkan alhamdulillah. Ibarat kita umpamanya mau berangkat ke satu tempat pakai motor, jadi untuk menjaga supaya tidak kurang kita penuhkan tangkinya pagi-pagi gitu loh gitu. Jadi kira-kira seperti itu Tuan Guru, apa kira-kira kiat kita yang perlu kita siapkan untuk menutupi kelupaan-kelupaan kita mengucapkan alhamdulillah. Cuma itu, terima kasih atas penjelasan Tuan Guru. Ya, pertama kalau kita lihat dari hadis Rasulullah SAW ya, bahwa setiap manusia itu memiliki 300 mipsol ya, 300 macam persendian niki. Ini berarti lubang tempat-tempat nikmat niki ya, tempat-tempat nikmat nih. Bu ngengat niki, ini kan nikmat ini. Coba mendekatan dia tahu niki ini. Niki nikmat, ini ada mipsol. Niki marsiburu bisa naik minuman karena arak mipsol. Niki bisa naik karena arak mipsol, masih bisa berfungsi. Duit dengan punya mipsol dia nara, dia nabawi sini niki, dah bisa terangkat niki. Ini, mohon maaf dengan si setruk niki. Ini kakinya, mohon maaf niki, nauzubillah, niki ini, marak sabaru niki ya. Ya kadang-kadang punya lutut, lagu ni nabau niki, wangkah nebu berkadu niki. Ini. Itu ada mipsol. Niki ada mipsol. Jadi menetitung-titung niki mipsol persendian kita adalah 360 di badan kita. Itu ya menurut penjelasan Rasulullah SAW. Nah setiap mipsol itu kita berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya setiap waktu, setiap pagi niki. Itu apa? Melakukan 360 kebaikan. Dengan tasbih, dengan tahmid, dengan tahlil, takbir. Ya, dengan menyingkirkan ya hal-hal yang merintangi orang jalan ke tempat kebaikan ya, atau niki mengajak orang lain berbuat bagus ya. Tapi kalau itu ndak bisa niki nih, maka paling ndak ya dengan 2 rakaat sholat duha bisa terkafa. Itu sholat duha niki ini. Angka nengke amun tasbih kurang 360. Nenyak batur sekit pun sejulu sulit tenyak batur lalu sholat kadang 360 niki ini. Mulai ya jadi sekat niki ini.
Pita batur 310 teh ni Arab pengajian terlalu ngaji. Mulai niki jadi zakat nah niki 360 cari orang niki melakukan kebaikan niki amar ma'ruf niki. Lu nu ndik mau sirah niki ini paling dek 2 rakaat ya salat duha. Makanya Allah sampai berfirman bersumpah wadduha niki demi waktu duha. Itu Allah menggunakan waktu duha, itu menunjukkan waktu duha memiliki kemuliaan yang luar biasa niki ya. Makanya di sana ada dalam hadis qudsi, ya ibnu Adam, wahai anak Adam keturunan manusia, ya lakukan pasolili ya, saya lakukan sonat kepadaku ya, arba'a rakaat di awalin nahar, di awal hari niki. Lakukan 4 rakaat saja ya di awal hari itu, maka aku akan cukupkan engkau sampai akhirnya niki. Coba niki. Itu permintaan Allah dalam hadis qudsi niki. Wah nikmat tutul wi'na terus marasi bro mana-mana 2 atau 4 berat niki ini. Angka nikilah ya sebagai paling dah. Nah terus apa? Disuruh juga pada malam hari karena banyak nikmat yang kita terima dari pagi hari, maka malam hari sebelum tidur itu sebenarnya ya sampai Rasulullah SAW menawarkan, apakah tidak mampu kalian melakukan kebaikan 1000 kebaikan dalam setiap malam itu? Nih. Sahabat, siapa yang mampu ya Rasulullah melakukan 1000 macam kebaikan? Maka disuruh dia, kalau kamu baca tasbih sebanyak 100 kali, subhanallah, 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 tahmidnya 100 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, takbirnya 100 kali, Allahu Akbar, itu sudah seperti engkau berusaha melakukan 1000 kebaikan. Ya. Jadi ladang ya. Nah, kembali juga niki dengan kuat istighfar Malik. Ya jadi keimbangan dengan niki. Ya memang tidak bisa secara sempurna dengan niki. Lagu ini wah. Ia berharap ya harus raja niki ampunan Allah SWT. Kan wah itu harus yakin Allah Maha Pengampun. Tinggal apa? Melendek demikian mohon ampun. Orang Rasulullah SAW sendiri niki tidak pernah kurang dalam sehari semalam istighfarnya sampai 70 bahkan sampai 100 dalam satu riwayat. 100 kali padahal apa? Ini maknanya 0 dosa 100 mula niki istighfar niki. Itu mohon maaf sekumbinya. Rasulullah SAW sholatnya sampai bengkak kakinya. Tidurnya saja sampai ditanya, wahai Rasulullah, apakah engkau tidur sekarang sementara engkau belum melakukan witir? Ini. Apa jawab beliau? Hai Aisyah, kami para nabi hanya mata kaji yang terpejam, tapi hati kaji selalu terus zikir kepada Allah. Nu artinya tindukna doang ya zikir niki. Apalagi ngahasana niki. Kan munita masih sebaliknya, waktu tengah seduang itu lupa niki. Karing waktu tertinduk niki. Tingat tiba Allah niki. Angkat ni Allahu Akbar. Iya tu tahu istighfar wah niki. Ah nikilah antara lain niki. Jadi anu pokoknya istighfar wah jadi anu justru niki jangan lupa baca ini ki raja istighfar no kalau bisa niki. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Bayangkan saya baca raja istighfar niki ke malam niki, yakin dosa salahnya diampun oleh Allah SWT. Andai kata malam ini dia ditakdirkan untuk meninggal dunia, maka dia termasuk min ahlil jannah, sabda Rasulullah. Isi surga dia niki. Siapa yang membaca raja istighfar ini awal hari niki, terus meninggal dunia sebelum terbenam matahari, artinya di hari dia membacanya dalam keadaan yakin dosanya diampun, maka dia termasuk juga ahlul jannah niki. Isi surga ini diampun niki. Ayo wah niki jadi antara lain niki. Memang setelah banyak kiat-kiat dengan niki, tapi itulah barangkali niki ini. Nah karena waktu ampura tiba pelungguh niki ini, mudah-mudahan kesabaran keikhlasan tiang pelungguh niki tercatat termasuk amal yang diridhoi oleh Allah SWT. Mudah-mudahan ini yang menyebabkan kita diampuni segala khilaf salah kita oleh Allah SWT. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.
kita sama-sama tutup dengan kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis dengan bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.